minha jami'ad dzunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihim muqtada asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab. Amma ba'd. Para asatid, para masyayikh, para hadirin hadirat calon jamaah haji yang dirahmati Allah. Pada sore hari ini saya sangat bersyukur bisa hadir di Masjid Al-Mu'minun yang sangat empuk karpet dan dingin suasananya. Semoga perkumpulan ini dingin terus sampai yaumil qiyamah. Ya, karena memang membuat suasana di masjid jadi kerasan itu baik. Jadi sound sistemnya baik, ya. Kemudian AC-nya juga dingin. Itu memang baik begitu. Walaupun di zaman Rasul tidak ada ini. Ya. Di zaman Rasul tidak ada ini semua. Kasihan. Mereka adem dengan melihat Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi kalau kita perlu, ya, saya tadi masuk ini, cepat turu ini hadir nih kalau di sini. Masya Allah, barakallahu fikum, sukses untuk takmir Masjid Al-Mu'minun. Semoga kedepannya semakin baik terus. Memang harus begitu, nggih. Masjid itu harus dibegitukan karena ini Baitullah, karena ini rumahnya Allah. Jadi kalau kita perhatian dengan rumah Allah lebih dari rumah sendiri, maka itu adalah salah satu bukti barometer kebaikan iman warga sekitar. Jadi warga sekitar, kalau kita kepingin tahu bagaimana iman mereka, kita bisa lihat dari masjidnya. Ada di daerah Bandung, pernah saya tahu, teman saya dari Pasuruan dia pindah ke Bandung, kemudian ketika sampai di Bandung dia masuk ke satu musola atau satu musola kecil atau masjid, ya, ada masjid kecil yang ayam masuk keluar di situ tanpa ada pemeriksaan. Jadi ayam itu masuk, tidak ada yang masuk sama sekali, dan itu terjadi sekitar mungkin 10 tahun yang lalu. Jadi ada yang begitu, padahal rumahnya orang-orangnya baik-baik. Nah, itu bisa dilihat bahwa iman orang warga sekitar itu tidak ada care sama masjidnya kan. Sehingga kalau masjidnya baik, maka insya Allah itu bukti bahwa warganya baik. Baiklah, pada sore hari ini buka di sini jam 5 lebih 10. Jam berapa? 5.25 5.24. Oke. Topik kita pada sore hari ini nuzulul Quran mungkin. Iya, bebas ya, los ya. Menggapai keridhaan Allah, menggapai malam 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang kita insyaallah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat ini adalah, saya ingat sebulan yang lalu kurang lebih, saya bersama Ustaz Rifki Ja'far Thalib ngisi di Kepanjen. Saya teringat satu kata-kata dari beliau, Masya Allah. Beliau menyatakan bahwa Lailatul Qadr itu adalah bukti betapa sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu kan selalu ngecek keadaan umatnya. Rasulullah itu tidak mau kita ini kalah dari umat yang lain, karena kita memang standarnya itu 60-70 tahun. Itu standar kita. Saya rasa antum kalau didoakan seluruh yang ada di dalam masjid ini untuk berusia 150 tahun, saya rasa tidak ada yang amin. Tak doa dengan umur 200 tahun, tidak akan amin antum. Padahal kita kalau berdoa mengatakan, ya Allah berikan saya panjang umur. Ini kan membingungkan. Kita tidak mau terlalu panjang itu. Kita tidak bisa bayangkan rasanya bagaimana kalau berusia 178 tahun. Pasti remek kabeh, umur petang bola golek sendenan, ya kan. Apalagi yang 150 tahun. Nah, sedangkan kita ini usianya 60-70 tahun, dan Nabi Muhammad sendiri usianya 63 tahun. 63 tahun lebih 2 bulan. Lebih 3 bulan, ya 2 bulan setengah lah. Wafat di 12 Rabiul Awal, hari Senin sebagaimana hari lahirnya dan hari hijrah beliau. Senin 12 Rabiul Awal. Maka Nabi Muhammad SAW pun tahu bahwa kita itu standarnya 60-70, dan beliau mengatakan dalam salah satu hadisnya, maka yang dapat 60 ke bawah dapat diskon, 70 ke atas dapat bonus. Itu mendapatkan keberkahan dari Gusti Allah. Tapi Nabi Muhammad minta ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan sampai umat saya ini kalah dengan yang lain. Makanya umatnya Nabi itu didobel-dobel oleh Allah Subhanahu wa taala.
Waktu Isra Mi'raj Rasulullah SAW berangkat di malam 27 Rajab, Rasulullah itu mendapatkan beberapa hal yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Di antaranya mendapatkan sholat. Awalnya itu 50 kali. Rasulullah nggak akan nolak itu. Kalau Rasulullah nggih mawon, kasih 100 nggih mawon. Cuman akhirnya meminta kekurangan untuk kebaikan umatnya, karena umatnya ini nek 5 itu gak diwedeni neraka sakor, gak sholat kita ini. Kalau dohor, asar, maghrib, isya itu sunnah seperti duha, gak sholat kita. Oh sunnah kan gitu. Dohor, asar, maghrib, isya, subuh itu dilakukan. Kalau tidak dilakukan dikasih neraka sakor, sholat kita. Jadi ada motivasi dengan basyir, dengan nadhir. Kabar gembira juga ada dengan peringatan-peringatan yang keras. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu mendapat pahala. Satu umatmu melakukan satu kebaikan 10 pahalanya. Kan begitu ceritanya. Anda masuk pengajian sore hari ini, maka Anda mendapatkan pahala 10 kali datang pengajian. Jadi kalau misalnya ada dari hadirin ini keluar terus nyolong sandal songo, itu pahalanya masih lebih banyak 1. Itu hanya contoh ya, bukan untuk dipraktikkan. Saking kasarannya gambarannya umat Rasul itu seperti itu. Antum ini dibegitukan sama Allah. Bukan karena kita hebat, karena Allah tahu kita itu lemah. Umat-umat yang lebih dahulu mereka jauh lebih istiqomah dari kita. Bayangkan mereka itu harus ibadah dengan maksimal, karena satu amal 1 pahala, 1 dosa 1 dosa. Jadi gak difur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau umat Rasul ini difur, kita ini dikasih 1 amalmu 10. Belum lagi ampunan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang telah berlebihan dalam maksiat. Ya. Asrafu ala anfusihim. Sudah kelewat batas jahatnya kepada dirinya sendiri. Dikatakan ala anfusihim, kepada diri mereka sendiri. Saya beri contoh, kalau Anda itu minum baygon, itu yang sakit bukan orang lain, yang sakit kita sendiri, yang mengkis itu kita sendiri. Kalau Anda makan batu, yang sakit itu Anda, bukan orang lain. Kalau kita maksiat, yang sakit itu diri kita, bukan orang lain. Makanya kalau ada orang minum baygon, dia jahat ke dirinya sendiri. Karena di ruangan ini tidak ada yang merokok. Ya, orang merokok itu jahat pada dirinya sendiri, kan tidak ada yang merokok sekarang. Orang merokok itu jahat pada dirinya sendiri. Karena yang sakit bukan orang tuanya. Rokokan ini, dodoko kok gak enak cari wong tua nih. Ya mungkin gara-gara anaknya rokokan. Tidak ada hubungannya itu. Kecuali kalau dia kena perokok pasif. Jadi orang yang makan makanan yang tidak baik, yang sangat berminyak, yang memiliki kolesterol terlalu tinggi, minum terlalu manis, over, yang sakit itu dirinya sendiri. Itu hitungannya zalim ke fisiknya sendiri. Nah, orang dalam urusan bermaksiat itu dia juga dikatakan zalimun li nafsi. Dia zalim ke dirinya sendiri. Kalau kita itu baik ke Allah, itu bukan Allah butuh sama kita. Apa butuhnya Allah kepada kita? Cilik-cilik, ya kan? Bayangkan di atas kita ini galaksi seperti itu banyaknya. Ya, baik yang S atau yang H. Galaksi-galaksi kan macam-macam sekarang. Anda kalau ke atas, ya, bumi ini ada di dalam satu galaksi namanya Milky Way, yang kalau bahasanya itu Bima Sakti. Walaupun Bima Sakti sudah kukut sekarang, disukun. Bima Sakti itu di dalamnya ada sekitar 200 miliar planet. Ya, 200 miliar planet. Kalau kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tafsirnya Al-Qur'an, kita semakin cinta sama Al-Qur'an. Kalau kita mempelajari fikih, kita semakin merasa mudah ibadah itu. Kalau kita belajar tauhid, kita semakin mengesahkan Allah. Tapi kalau kita mempelajari ilmu alam, kita semakin merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diremehkan mempelajari jarak bintang. Walaupun saya tidak terlalu detail di situ, tapi ya pelajaran IPA dulu itu membuat kita semakin tahu betapa kepompong itu bisa jadi kupu yang indah. Kita kalau lihat ular itu, ular kan dulunya ya, kan begitu. Kalau kita lihat ular itu kita merasa jijik, tapi kalau jadi kupu dia dijadikan wallpaper. Perubahannya itu seperti itu, dan itu adalah menunjukkan betapa lemahnya kita dan betapa hebatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyamuk, kemudian semut-semut yang kecil dan lain sebagainya, itu membuat kita semakin, kalau kita melihat itu semua tidak cuma sekedar lewat saja, kita akan merasa
Ya apa Allah nun? Kan semut itu ada lengnya. Apa lengnya itu? Bahasa Indonesianya leng itu apa Ustaz? Apa? Rumahnya. Ya, jadi kalau pernah percobaan antum kalau lihat di YouTube itu ada satu rumahnya semut yang kosong disiram pakai timah sampai jadi kaku. Ketika sudah kaku digali itu kira-kira hampir 1 meter. Rumahnya itu seperti perumahan, blok C, blok D, blok A, RT, RW-nya ada semua di situ. Rumah ratunya juga ada. Dengan detail loh, itu yang ngajari dulu sekolah di mana itu dulu sekolah. Semut itu sekolahnya di mana? Ilmunya dari mana? Kok bisa dia buat terowongan seperti itu kalau bukan dari Allah Subhanahu? Maka mempelajari kehidupan ini, alam itu membuat kita semakin merasa saya ini bukan siapa-siapa. Nah, galaksi yang kita tinggali ini sekarang, itu kita berada di galaksi Milky Way atau galaksi Bima Sakti. Di sebuah galaksi itu ada sekitar 200 miliar planet. Di antaranya bumi, Mars dan lain sebagainya. Mars tahu, bedak Mars tahu ya? Bedak Mars. Planet yang ada di atas Milky Way ini itu seperti kelereng yang berada di sebuah kresek. Kelereng berada di sebuah kresek. Kreseknya itu galaksinya, kelerengnya itu tadi planetnya. Jadi seperti satu kresek besar yang bisa menampung 200 miliar kelereng. Itu kreseknya itu galaksinya, kelerengnya itu contohnya planet. Nah, kresek dengan isi 200 miliar planet itu ada jumlahnya 200 miliar kresek alias 200 miliar galaksi. Yang bilang bukan saya, yang bilang golongannya para ilmuwan yang dari Amerika atau dari Wakanda, saya tidak tahu. Walhasil mereka yang sudah menemukan itu. Nah, sehingga yang besarnya seperti ini itu tidak ada artinya buat Allah Subhanahu wa taala. Loh, yang gedenya Allah menciptakan matahari itu. Allah menciptakan matahari itu tidak pernah dia suloyo janji. Sulaya bahasa Indonesianya. Tidak pernah ingkar dia. Coba antum perhatikan, kan di tanggalan-tanggalan itu biasanya ada waktu sholat seumur hidup. Ada itu di sini dan tidak meleset itu. Atau kalau kita ke Badan Meteorologi dan Geofisika, itu ada di situ nanti dikatakan sama mereka nanti akan terjadi gerhana bulan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Gerhananya akan full eclipse ya. Full eclipse, betul. Full eclipse namanya kan? Full eclipse-nya itu terjadi di Mahakam, kemudian Nguling, kemudian Kalimantan, Tokyo, dan beberapa tempat di Sumber Manjing Etan. Misalnya contohnya kan terserah yang ceramah ya. Di belahan bumi sebelah sini itu akan half eclipse, itu separuhnya saja. Separuhnya kelihatan, separuh tidak. Kemudian jaraknya itu berapa lama dia akan gerhana? Oh, akan terjadi gerhana itu selama sekian detik di Brazil, sekian detik di sini, dan sekian detik di sini. Dan itu pas bisa dihitung. Bukan Badan Meteorologi dan Geofisika dan Biologi ini yang pinter, bukan. Yang hebat itu matahari dan bulannya. Betapa hebatnya mereka istiqomah atas perintahnya Gusti. Tidak pernah itu keliru, matahari terbit itu tidak pernah keliru. Tidak pernah matahari itu terlambat seperti saya tadi, tidak pernah. Tidak ada ceritanya matahari itu terus tahu-tahu dia keluar dari selatan. Ditakoni planet-planet yang lalu, apa aku pegang untuk koetan terus ini, misalnya aku ingin teko kidul sekali-sekali. Tidak pernah matahari begitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Wasyamsu, matahari. Wasyamsu pakai isin, karena kalau tidak pakai isin nanti akhirnya bisa jadi iklan. Wasyamsu, syams itu matahari. Tajri, sifatnya muannats. Ya, beda dengan bulan. Wasyamsu, matahari. Tajri, dia muannats, perempuan. Dia tidak berjalan matahari. Tajri itu berlari. Karena 1 detik dari perjalanannya matahari itu 12 mil atau 18 kilo. Jadi itu 18 mil larinya matahari. Dan matahari itu bergerak
wasyamsu tajri, berlari, limustaqorrillah, di garis yang sudah terpampangkan, jadi yang sudah di garis edarnya, ada garis edarnya. Matahari itu tidak pernah ngawur, dia akan begini terus pas, sehingga Anda lihat kalau sekarang ini dia sedikit ke utara kalau hari-hari bulan-bulan seperti ini, nanti dia akan balik lagi center, setelah itu dia ngidul lagi. Itu setiap tahun selalu pas, tidak pernah dia ingkar janji. Dikatakan oleh Allah, limustaqor lihadzalika taqdirul azizil alim wal qamar, sedangkan qamar ini sifatnya perempuan, sifatnya laki-laki. Wal qamar qaddarnahu, laki-laki. Manazil, tempatnya macam-macam. Hatta, sehingga ada kembali kalau urjunil qadim. Kalau urjunil qadim itu seperti pelepah kurma yang mentiung. Apa mentiung? Ini bahasa Indonesia ini kurang, vocabulary-nya itu kurang. Mentiung itu apa? Melengkung, membengkok. Ya, tapi Anda bisa bayangkan kalau mentiung itu kayu yang begini ya membengkok ya. Atau seperti busur panah. Itu urjunil qadim dalam surat Yasin itu seperti busur panah. Anda tahu busur panah itu? Kan dia mentiung begini kan. Bengkok dia. Anda kalau lihat bulan Sabit terakhir itu dia seperti busur panah srit, tapi ada. Nah, sedangkan kalau bulan Allah mengatakan wal qamar qaddarnahu manazil, kita taruh dia tempatnya macam-macam. Tidak bisa Anda memperkirakan di mana bulan itu akan keluar. Karena dia kadang-kadang di sana, besok di sana. Kadang di kono, kadang di sana. Kadang dia purnama, kadang terang bulan, kadang martabak. Macam-macam. Kadang purnama dia, kadang separuh di sana, kadang besok di sana. Kadang gak keluar belas kayak ketok ketutupan awan. Dia karepe dhewe. Apa cariku? Karena memang Allah menciptakan dia begitu. Qaddarnahu manazil, jamaknya manzil. Kalau manzil itu satu, kalau manazil itu banyak. Dia punya beberapa tempat. Tidak seperti matahari yang dikatakan limustaqorril lah. Kalau matahari itu dia dari timur barat, balik lagi dia timur barat. Dia nanti geser ke kanan sedikit, nanti dia balik lagi. Untuk kasihan itu yang di bagian Norwegia, itu kasihan di Norwegia yang di atas itu. Seakan dia, kalau Anda lihat dari peta itu, Norwegia itu kan yang hampir Skandinavia, itu negara-negara Skandinavia, Finlandia, Norwegia, Swedia dan Finlandia, Norwegia, bukan Swiss, satu lagi. Scotland bukan, Islandia bukan, ada 4 yang benderanya bentuk Denmark. Skandinavia, Denmark juga kan, Viking, golongan Viking ya, itu kan 4 negara. Pokoknya benderanya podo, seperti miring ya, jadi begini bentuknya. Bukan, kalau Swedia kan pas tengah Swedia enggak, ujung juga, miring juga, balas gak usah dibahas lah. Finlandia, soalnya ini ada orang luar negeri ini ya, ada Swedia, ada Finlandia, ada Norwegia, ada hal negara-negara itu kan mereka sudah mendekati kutub, sehingga dinginnya itu lebih. Saya kemarin online sama pengajian di Masjid Indonesia Frankfurt, Jerman. Saya begitu ketemu dengan orang Jerman nih, saya ngomong Starden, Burden, Harden, Bart, langsung saya panggil, untuk manggil kucing kan begitu caranya. Ini arek nom-nom pasti paham lah. Saya tanya, ya apa di sana? Saya bilang, mereka mengatakan di sini kalau sholat ya, kalau puasa itu kadang-kadang 5 jam buko nih. Jadi habis buko sampai sahur itu jaraknya 5 jam. Pak Mulyo Pak, saya bilang enak di Indonesia. Jam 5:15 sudah buko. Mereka kalau buko itu jam 10 malam. Mereka tanya gimana caranya saya buko? Apakah saya boleh nunut negara lain? Boleh nunut negara Islam terdekat, itu boleh. Karena negara itu dalam agama kan mestinya tidak ada. Boleh ikut Turki masih agak ke bawah sedikit. Nah, matahari itu dia harus nganan ke kiri sedikit. Itu yang dikatakan oleh Allah limustaqorrillah, tapi dia tetap jalannya begitu, tidak pernah dia tahu-tahu tidak keluar. Dan ketika diberi amanat oleh Allah untuk beramal, matahari, bulan dan semuanya itu mereka nolak. Mereka mengatakan tidak mampu ya Allah. Padahal istiqomahnya luar biasa. Wa hamalahal insan, kata Allah. Manusia yang mau. Innahu kana dzaluman jahula. Manusia ini katanya Allah sudah bodoh
zalim lagi. Kita itu tidak bisa istiqomah. Maka kalau kita bukan karena mendapatkan bantuan orang dalam, yaitu Nabi Muhammad SAW, jauh kita dari surga itu. Kalau bukan karena Rasul, jauh kita dari surga. Kita kalah istiqomah dengan bulan, kita kalah istiqomah dengan matahari, kita kalah dengan nurutnya angin itu, kalah kita. Makanya kalau ada orang ibadah didik terus sombong itu, izin sama matahari itu. Malu sama matahari. Matahari itu tidak pernah dia melanggar kepada Allah. 1 detik pun tidak pernah. Pasti pas. Per detiknya dia berani. Nah, kita ini yang rodok mokong itu menunggu saiki sembahyang nggak sepiro insyaallah surga. Lah ini yang bahaya. Tapi kita harus husnudon kepada Allah bahwa kita seperti kemarin pertemuan di muamalah. Ustadz Abdullah Hadrami mengatakan insyaallah surga kabeh. Memang harus husnudon begitu. Dan kalau minta kepada Allah harus husnudon begitu. Jangan begini. Aku iki wis nang neraka dilu gak apa-apa. Ada apa wong menghayal lah kok kate neraka dhisik. Kalau menghayal itu sing enak-enak, Pak. Aku menghayal. Coba misalnya menghayal ya, duwe motor. Aku duwe motor wis masih obane gembos gak apa-apa. Ada apa hayal begitu? Aku pengin duwe motor sing apik. Kan menghayal kan gratis. Kalau menghayal itu masih gratis, ndak usah menghayal yang gak enak. Aku mlebu surga gak apa-apa wis pokoke ndek pojok mama gedek-gedek ngene aku wis gelem. Ndak ada gedek di dalam surga itu. Kalau minta itu Rasulullah ngajari. Idza sa'altumul jannata fas'alil firdausa aw kama qala. Kalau kamu minta surga, minta firdaus. Njaluk firdaus, bukan firdaus anak araya itu bukan. Surga firdaus itu surga yang paling tinggi. Jangan minta ke Allah, ya Allah, surga sing paling buri gak apa-apa. Ndak ada orang pantas untuk minta surga itu, ndak ada. Orang pantas saya ini dengan amal saya pantas masuk surga. Amal yang mana? Salat khusyuk itu repot. Ngaji Quran itu mestinya tahu maknanya. Kenapa ini turun? Kepada siapa ini turun? Apa masalahnya? Mestinya begitu akhlak kepada Quran itu. Quran itu kan akan baik kepada siapa yang baik kepadanya. Dikatakan hujjatan lana aw alaina. Dia akan baik kepada yang baik kepadanya, dia akan buruk kepadanya. Dan akan datang yaumil qiyamah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Sahih Muslim kalau saya tidak keliru. Rasulullah mengatakan, bacalah Al-Qur'an. Karena dia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang memanfaatkannya, yang memuliakannya dengan membaca dan mengamalkan. Tentunya seperti itu. Misalnya seseorang membaca ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jauhi riba. Oh, saya tidak cocok ini, tak tinggal. Itu orang mengamalkan Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau sudah diperintah panggilan Jumat, saya harus bergegas. Maka ketika Jumat saya berangkat Jumatan, maka itu termasuk orang yang menjalankan perintah di dalam Al-Qur'an. Kalau ada larangan di dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabil. Jangan mendekati perzinahan. Allah tidak mengatakan wala taznu, tapi Allah mengatakan jangan mendekati perzinahan. Dekat itu saja jangan. Karena mohon maaf hadirin-hadirin dirahmati Allah, khususnya antum yang laki, kita ini tidak pernah aman dari perzinahan. Walaupun ustadz, walaupun serbani sak tabir, tidak ada orang aman dari perzinahan. Rasul yang mengatakan tidak akan ada godaan yang lebih besar untuk laki-laki setelah peninggalan saya, setelah wafatnya maksudnya, lebih dari godaan perempuan kepada laki-laki. Itu paling berat. Tua senang, nom senang, semua itu, semua senang. Ustadznya senang, yang preman juga senang kepada wanita itu, senang karena kita normal. Kalau senang laki bahaya. Orang senang dengan perempuan itu normal berarti. Orang kalau ditawarkan minum, kelihatan minuman keras, mungkin dia merasa buat apa saya? Ini memabukkan, ini aib bagi saya minum itu. Mabuk itu opo. Kalau kelihatan narkoba dia merasa, nah narkoba ini kayak opo narkoba. Judi, wah, tidak senang saya karena saya penggemarnya Rhoma Irama. Saya tidak senang sama judi. Kalau mungkin diajarkan hal-hal macam-macam, diajak macam-macam, dia tidak senang. Tapi begitu kata perempuan, Pak, sing rada ayu terus ngomong assalamualaikum. Ojo ngomong gak ndrodoke jero ati, pasti ada ndrodoknya. Karena kita normal. Makanya perbuatan-perbuatan kalau sudah dikatakan oleh Allah wala taqrabu, jangan dekat-dekat. Dan step untuk mendekati perzinahan itu ada 6. Nadrotun, pandangan, wabtisamun, senyuman, fasalamun, salam, fakalamun, omong-omongan, famauidun, janjian, falikau, ketemu.
Orang kalau mau, mohon maaf, orang kalau mau zina itu kan gak langsung ayo zina, kan gak begitu. Kan pasti ada pandangan dulu, speak dulu, panjang dulu. Mau ke, mohon maaf, ke pelacur pun itu ndak langsung. Stepnya itu ada. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, jagalah pandangan karena itu step pertama untuk nutup dari perzinahan. Kalau yang pertama lolos, akan mudah untuk yang kedua. Apalagi zaman sosmed. Anda buka HP, itu Anda sudah langsung dapat 3 pandangan dari ukhti-ukhti gimana? Katik softlet warna abu-abu, koyok siluman ular, Pak. Pandangannya dapat, senyuman dari dia dapat, dan di bawah assalamualaikum akhi. Ya apa itu? Astagfirullahaladzim, akhirnya ya udah sudah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saking beratnya cobaan hidup di akhir zaman. Nah, orang-orang yang mau meninggalkan cobaan seperti itu, maka dia telah melaksanakan apa yang di dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW sendiri itu kalau sudah membaca Al-Qur'an atau mulai membacakan temannya diminta tolong, seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud diminta tolong untuk membaca Al-Qur'an, itu Rasulullah nangis sampai jenggotnya ini basah. Rasulullah nangis sampai jenggotnya itu basah saking mendengarkan Al-Qur'an. Dan di 10 malam terakhir Rasulullah SAW tidak pulang dari masjid, iktikafnya, ibadahnya dan lain sebagainya. Saking taunya Rasulullah bagaimana dengan Ramadan ini. Kan Ramadan ini tidak datang 2 kali, dia datang sekali, membuat orang yang mau naik itu diberi kesempatan sama dia. Katakanlah promo, ya bulan promo ini bulan promo. Kan kalau misalnya seseorang mau diklat, orang mau latihan sesuatu, kan ada pendidikan latihan dasar. Dia mau lebih tahu caranya masak, dia ikut demo masak, dia di depan apa kantor kabupaten atau yang demo masak di sini. Demo caranya masak, belajar. Mungkin dalam seminggu dia akan menjadi seorang pemasak yang lebih baik. Kepingin belajar IT tentang komputer, belajar seminggu 2 minggu privat, mungkin dia akan mendapatkan ilmu tambahan. Nah, Allah dengan puasa ini membuat kita latihan selama 1 bulan. 1 bulan itu diperintahkan untuk latihan. Kalau mau naikkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, itu mulainya di bulan Ramadan ini. Saya mau selama ini duha saya cuma 2, saya mau jadi 4. Ramadan ini momen yang sangat pas untuk membuat istiqomah kita naik. Oh, sekarang Ramadan saya buat duha saya 2 kali. Saya kemarin tidak sholat tarawih, sekarang saya tarawih. Maka setelah tarawih saya tidak mau ninggal witirnya, karena witir itu wajib bagi Nabi Muhammad, sunnah bagi kita. Dan Rasulullah sangat menekankan kepada sholat yang namanya sholat witir. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Allah itu suka ke yang ganjil, maka sholat ganjillah kalian wahai ahli Al-Quran, yakni wahai umat Nabi Muhammad SAW. Jangan cuma istiqomah witirnya itu waktu di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan buyar witirnya bisa. Kalau taraweh itu memang sudah wassalam. Ono wong hari Ramadan sholat miring ini. Cari kancane sholat apa cak? Taraweh. Aku gak bisa move on untuk Ramadan. Iya. Ojo terlalu semangat. Ada sholat lain Mas ya. Apa sholat lain diantaranya? Sholat witir. Kalau sholat witir itu setiap malam sampai kita meninggal dunia. Istiqomahkan sampai meninggal dunia. Ada Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani itu mengatakan, kalau saya milih, kan Rasulullah mengatakan ij'alu akhir sholatikum fil laili witr. Jadikan akhir sholatmu di dalam 1 malam itu ganjil. Ada ulama yang mengatakan maksudnya akhirkan ganjil sebelum subuh, ketika kamu bisa qiyamul lail. Ada yang mengatakan tidak, kalau kamu tidak biasa qiyamul lail, sebelum kamu tidur sholat dulu ganjil. Nah, Imam Syaukani beliau mengatakan, saya takut nek turu gak tangi aku, tangini wis ditangini malaikat munkar nakir. Saya takut mati ketika tidur. Nanti saya tidak sholat witir akhirnya. Saya sholatnya sebelum tidur. Tapi kalau jenengan istiqomah sholat witirnya setelah tidur, maka istiqomahkan. Imam Syaukani mengatakan, saya milihnya yang mengarang kitab Nailul Autor, insyaallah Imam Syaukani. Beliau mengatakan, saya lebih milih witir sebelum tidur. Karena saya takutnya yang pertama, tidak bangun nanti malam karena keturun, kecapean, atau saya tidak bangun nanti malam karena saya mati. Dan saya sholat sebelum tidur karena saya kepingin ketika saya tidur itu saya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidur saya itu gak muspro. Karena Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, innallaha witrun yuhibbul
Witr, Allah senang kepada sesuatu yang ganjil. Maka ketika saya setelah sholat witir, saya tidur untuk bangun. Kalau malam ditambah beliau, karena maksimal witir itu sampai 11. Nah, di malam-malam terakhir Ramadan ini ditambahi, hadirin dirahmati Allah. Yang kasihan itu ibu-ibu, tapi tidak membuat mereka kekurangan keutamaan ketika di bulan-bulan di akhir bulan Ramadan ini, ketika mereka sedang berhalangan, karena masih bisa membaca dzikir, karena masih bisa beristighfar, karena masih bisa sedekah online. Sekarang enak sedekah pengiso ya, sedekah online itu bisa malam-malam, ada masjid atau apa, ada rekeningnya, bisa sedekah malam hari walaupun 10.000 atau mungkin 1 juta ya tidak apa-apa. Sedekah nih setiap hari boleh, 10.000 setiap hari kan boleh, setiap malam sedekah itu boleh. Dan itu adalah salah satu contoh untuk mengisi malam Lailatul Qadar bagi ibu-ibu yang sedang berhalangan. Istighfar, membaca sholawat kepada Nabi, kemudian membaca zikir, membaca awrat atau zikir malam yang dianjurkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Boleh juga membaca zikir untuk menjaga dari setan, walaupun itu Al-Quran. Contohnya membaca ayat kursi ketika mau tidur, itu boleh. Orang mau tidur baca ayat kursi, itu kan perintahnya Nabi. Bacalah ayat kursi karena kamu tidak akan diganggu setan. Maka baca ayat kursi untuk dua orang yang datang bulan itu boleh. Untuk niat jika diganggu setan. Tapi untuk membaca Al-Quran pasti tidak boleh. Karena fatwa hari ini kalau tidak salah boleh datang bulan poso. Ini anyar ya. Ya ini yang perlu diinfus Banyu Lombok yang seperti ini ya. Aneh-aneh mau zaman Nabi Muhammad dulu mereka berhalangan tidak poso. Mengatakan peraturan-peraturan anyar. Kalau sudah datang bulan, jangan pernah merasa bahwa Anda kehilangan kebaikan. Untuk ukhti-ukhti yang dirahmati Allah, walaupun sudah ibu-ibu saya panggil ukhti. Kenapa? Karena Allah itu tidaklah seperti kita yang birokrasinya terlalu ketat. Anda beli barang kepada saya 1.000, ya saya beri yang nilainya 1.000. Itu kalau manusia. Anda beli 2.000, ya nilainya 2.000. Allah itu tidak begitu. Antum tahu surat Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun faman yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ini surat istimewa bagi orang yang suka istiqomah. Orang kalau istiqomah mempelajari tafsir ayat ini, antum tidak akan pernah ada rasa kurang ketika Anda tidak bisa karena faktor X. Ini biasanya memang di sini kalau pengajian tidak ada airnya memang. Kalau pengajian tempat lain itu biasanya ada airnya, di sini tidak ada. Ketahuilah bahwa belum boleh. Jadi ya hadirin dirahmati oleh Allah. Allah bersumpah watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tak ciptakan Allah orang itu dalam penciptaan yang terbaik. Kita itu lebih baik dari binatang, jin dan lain sebagainya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Ahsan itu terbaik. Taqwim dalam fisiknya, karena kita kalau ngomong sama orang itu ngadep, tidak menunduk, seperti maksudnya ya kalau ngomong sama orang yang dihormati nunduk tidak ada masalah. Cuman kalau kita itu begini, bukan orang yang berkaki seperti kambing atau kucing. Kita ngadep begini dengan dada kita dan wajah menghadap lawan bicara kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kita akan balik dia, kata Allah, menjadi asfala safilin, yang paling rendahnya sesuatu yang paling rendah. Makanya jalan itu di asfal. Asfal itu pada bahasa Arab. Asfal itu rendah. Iya, asfal itu dari bahasa Arab. Asfal. Asfal itu karena dia di bawah namanya asfal. Asfal itu paling rendah. Asfala safilin. Kemudian kata Allah akan kita rubah dia menjadi orang yang paling rendah. Dalam hal ini para ulama ada beda pendapat. Dua ahli tafsir mengatakan bahwa yang maksudnya Allah setelah muda jadi tua. Karena semakin lanjut usia itu adalah di mana dalam secara fisik, bukan secara batin ya. Kalau batin tambah tua bisa jadi lebih baik. Makanya kalau minta doa itu kepada yang lebih tua, karena amal mereka lebih banyak. Akan tetapi kalau masalah fisik, yang paling lemah itu orang tua. Semakin semakin sepuh itu semakin rendah. Lain lagi dimaksudkan oleh Allah, oleh para ahli tafsir, asfala safilin, maksudnya yang paling rendah itu manusia ini nanti akan kemudian akan menjadi penghuni neraka yang paling rendah. Kecuali illalladzina amanu, yang beriman tidak akan ke neraka.
wa amilus sholihat, tidak akan ke neraka. Tapi manusia pada umumnya kemana? Ke neraka. Sekarang 7,5 miliar manusia yang saya sensus sendiri kemarin beberapa tahun yang lalu. Sekarang yang ada muslimnya berapa? 1,7 sekian miliar. Katakanlah 1,8 miliar muslim. Berarti yang 5,7 miliar kalau saya tidak salah itu non muslim. 5,7 miliar itu tidak Islam mereka. Berarti yang 5,7 miliar itu kalau tetap seperti itu sampai mati ke neraka semua. Bukan Allah jahat, tidak, Allah baik. Wa mallahu bidzallamin lil abid, Allah tidak zalim. Allah baik sekali. Allah itu adil. Ya, sehingga 5,8 miliarnya itu ke neraka. Yang ke surga itu cuma 1,7. Ini insya Allah semuanya. Ya, kita tidak mendoakan yang kafir berneraka kapok, tidak. Karena Rasulullah melihat seorang Yahudi keluar dari tetangganya dalam jenazah, keluar nangis Rasul. Katanya para sahabat, ya Rasulullah, ini kan orang kafir. Tapi Yahudi yang baik. Kata sahabat, ini kan orang kafir, kenapa kok antum nangis? Kata Rasul. Kata Nabi Muhammad, ya dia tapi satu nyawa hilang dari tangan saya masuk neraka. Seakan aku wong apik asli nih. Cuma dia tidak beriman ke Allah gitu aja. Nangis Rasul, apalagi kepada antum. Nah, sehingga dijadikan oleh Allah asfala safilin illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, tidak akan terputus pahala bagi mereka. Apa maksudnya tidak terputus ini? Tidak terputus ini bagi orang-orang yang istiqomah sebelumnya. Ibu-ibu istiqomah sholat dengan baik, ibu-ibu istiqomah puasa dengan baik, ibu-ibu ketika tidak datang bulan istiqomah melakukan kebaikan. Maka ketika datang bulan, itu kan bukan maksudnya dari ibu-ibu, kan bukan karepnya ibu-ibu, itu kan memang dari Allah diciptakan begitu. Walaupun ada yang tidak datang bulan sama sekali, seperti Siti Fatimah putri Rasul, sampai 28 tahun usianya wafatnya beliau 6 bulan seperti setelah wafatnya Nabi, tidak pernah datang bulan Siti Fatimah. Tapi kalau yang umum tidak, mereka normalnya adalah datang bulan. Jadi ibu-ibu yang datang bulan jangan pernah merasa Lailatul Qadar ku hilang wis, Lailatul Modar, bukan. Lailatul Qadar tetap dapat insya Allah, karena Allah sudah mengatakan falahum ajrun ghairu, tidak terputus. Antum biasa sholat di masjid, tahu suatu waktu seperti beberapa waktu yang lalu tidak boleh keluar karena pandemi COVID-19 2021. Anda tidak boleh keluar. Anda biasa ke masjid. Sekarang yang membuat Anda tidak keluar ke masjid itu Anda sendiri atau karena peraturan? Oh, karena peraturan. Saya mau ngikuti peraturan. Maka Anda tetap pahalanya di rumah itu, tetap pahalanya di masjid. Kenapa? Karena ini bukan karepku ini. Kalau karepku, aku nang masjid. Tapi karena ini faktor X dari Allah, cobaan ini, maka Anda tidak terputus. Dulu ketika sehat, biasa Senin Kemis, saiki loro aku gak kuat aku. Dulu ketika sehat, sholat biasa berdiri. Ketika sepuh, aku nek ngadeg, nek lung sholat aku ngadeg gak kuat. Aku sekarang sembahyang dengan duduk. Itu kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun, tidak akan terputus. Dan itu antum harus yakin karena itu Al-Quran. Kok aku sembahyang lungguh, aku gak enak. Sembahyang lungguh ini kira-kira pahalanya podo Allah yang bilang. Harus yakin dengan kata-katanya firman Gusti. Jadi orang Islam ini tidak ada dead end, tidak ada jalan buntu. Terus jalannya buka terus. Oh, saya biasanya sehat ibadah, sekarang saya sakit, tetap ditulis oleh Allah. Biasanya saya sholat berdiri, sekarang boyok kuloro karena mari futsal di sliding konco. Sekarang saya sholat di atas kursi, tetap pahalanya. Pokoknya dulu saya ketika cukup, aku ini nggak buka wong. Ketika saya cukup dulu, saya suka ngasih buka orang. Sekarang ekonomi saya agak ada masalah, tidak bisa saya ngasih buka orang. Tetap dikasih tulisan pahala oleh Allah seperti ketika mampu. Makanya Rasulullah mengatakan ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum 5. Apa kandungan secara global dari hadis ini? Karena nanti kalau kamu sudah tidak mampu, tetap pahala itu akan mengalir buat kamu. Saya waktu cukup uang saya belikan masjid ini lampu yang baik, karpet yang baik. Saya urunan untuk beli ini. Nanti kalau saya mati, ini karpet ini akan terus ngirim saya pahala. Di kuburan itu nyantai Pak, tidak ada adab kubur. Sudah ditanya bakal jawab insya Allah. Karena inilah kita ini kalau beribadah tok, memanfaatkan ibadah kita ketika hidup di dunia saja, gak nututi.
Kita tidak nututi, dan kita tidak tahu alam barzakh itu seperti apa. Alam barzakh itu seperti apa kita tidak tahu. Kita setiap pindah alam itu kita selalu buta akan alam berikutnya atau buta alam sebelumnya. Ketika kita di alam arwah dulu ditulis namanya, ajalnya, dengan ditulis itu ketika itu kita tidak tahu mau ke dunia itu ya apa. Tahu-tahu kita dimasukkan ke dalam perut ibu. Ya. 9 bulan di perut ibu itu kita tidak tahu ceritanya apa. Oh biyen aku eling-eling di wetenge ibu, biyen ibu mangan pedes, aku pedesen pisan. Cerita wis iki wis koro, sudah tidak ada ceritanya di dalam perut ibu. Ini pasti lupa kita dalam perut ibu. Tidak ada yang ingat. Dari perut ibu kita pindah ke dunia, kita lupa di perut ibu itu gimana. Tidak ada yang eling. Aku biyen eling-eling iku, waduh seneng aku biyen. Sangulan iku yo, awakmu eling? Ya aku rada eling. Tidak ada yang begitu. Pasti lupa. Begitu masuk dunia lupa. Nanti dari dunia pindah ke barzakh, lupa dunia itu apa. Dan kita tidak tahu barzakh itu gimana. Sebagaimana ketika kita di rahim pindah alam dunia, kita tidak tahu dunia gimana. Jadi kita tidak tahu barzakh itu gimana. Cuman enaknya di dunia itu ada tips-tips untuk membuat barzakh kita lebih baik. Tapi tetap barzakh itu tidak ada fotonya. Foto malaikat itu tidak ada. Foto cambuknya malaikat itu tidak ada. Foto bentuk kuburan yang jembar. Foto kuburan yang sempit. Foto orang yang teradab itu kan sinetron. Diuber kebo, tiba, melbunang molen itu kan sinetron adab. Tapi kalau barzakh yang sebenarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Cuma untungnya di dunia ini ada Nabi Muhammad yang memberi tips. Kalau mau kuburanmu padang, itu bukan dengan lampu-lampu yang terang, bukan, dengan membaca surat Tabarak. Beliau yang mengatakan dalam Sahih Ibn Mardawai, beliau mengatakan suratul mulk hiyal munjiyah min adzabil qabr. Surat Tabarak itu yang akan menyelamatkan seseorang dari adab kubur. Jadi kalau kita mau istiqomah ya baca surat Tabarak setiap malam. Sholatnya ya pancet, kalau usah sembahyang, yang penting Tabarak ya tidak bisa. Itu kan tambahannya. Mau buat barzakhnya enak, kuburan nih, senengkan hati orang. Senengkan hati orang yang tidak maksiat. Ono konco hati pacaran kok sepeda Bravo. Ya, konco itu sepeda ninja sing larang itu. Kau nanti pacaran numpak Bravo, iya. Dekean sepedamu, gawon sepedaku, aku niat nyenengno hatimu. Itu dosa, enggak boleh seperti itu. Kenapa kamu pacaran? Niat nyenengkan anaknya orang. Iya, bukan begitu. Konco ate utang gawe apa gawe ngombe, yus niat nyenengno atine arek, ya ndak boleh. Nyenengkan yang tidak bermaksiat. Di antara nyenengkan hatinya orang itu apa? Ngutangi wong. Itu berat, ya. Kalau ada konco teko aku iki sing pertama rene iki silaturahmi, si nomor loro wis pasti utang itu sudah. Kalau pertama kali kamu silaturahmi itu, yang kedua aku ikat anu. Ngutangi orang itu pahalanya besarnya luar biasa, lebih dari sedekah. Rasulullah yang mengatakan kalau sedekah itu 10 kali lipat, kalau ngutangi itu 18 kali lipat. Karena ngutang itu repot, Pak. Kan banyak pengemplangan di situ. Ya, kan apalagi dulur. Apa mana dulur ditagih tambah dilokno kon iku dulur cap opo. Kita ini yang hak saya itu hak saya. Dulur itu kalau diutangi oh cok ditagih. Loro kabeh. Siapa nanti yang pertama mendapatkan naungan di mahsyar sebelum ke surga? Orang yang mengikhlaskan utangnya ke orang lain. Inti itu utang nang Nabi ro 1.000 wis tak ikhlas wis. Itu yang pertama nanti. Kan ada 7 golongan. Tidak ada disebutkan di sini 7 orang yang mengikhlaskan utang ke orang lain. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan yang tercepat mendapatkan naungan ketika matahari masih 1 jengkal itu orang yang mengikhlaskan utangnya dari orang lain. Gitu ceritanya. Jadi antum kalau punya konco utang ono. Kalau tidak ada yang utang kapan jenenge utang ono 5.000 wae jok kake. Gini lagi apa? Tak utangi kon piro? 5.000. Kayak apa ya? Tak pek mari ojo utang. Tak utangnya utang sih. Ya, wis tak ikhlas. Enggak apa-apa begitu. Boleh dipraktekkan begitu, 20.000, 100.000. Kalau 100 juta ya utang, Pak, celukno debt collector. Saya pernah pengajian begini sama orang yang saya utangi. Saya pernah utang dulu buat beli mobil. Utang. Kemudian orangnya yang dengar pengajian itu mantuk-mantuk, saya diparangi. Kon piro utang aku piro? Sekitar 10 juta. Wis tak ikhlas nomari. Alhamdulillah, nek utang maneh. Ya, sehingga amal-amal yang seperti itu diperbaiki. Jangan pernah putus asa ibu-ibu yang datang bulan tetap insya Allah Lailatul Qadar. Jangan pernah putus asa bapak-bapak yang mungkin dulu ekonominya baik, suka memborok
memberi sedekah sekarang agak turun, tetap Anda akan terbaik. Mumpung seiso, lakukan yang terbaik, karena ketika nanti sudah diambil kemampuan itu oleh Allah, tetap itu akan berjalan sesuai firman Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan di 10 malam terakhir ini kita diberikan oleh Allah panjang umur, selamat ya. Dan sebetulnya kalau Ramadan habis itu bukan kita menuju hari kemenangan, Pak, menuju hari kekalahan. Saya heran, plakat-plakat tulisannya cek gede ini, selamat hari kemenangan, Idul Fitri 1442, hari kemenangan. Menangnya setan itu. Kita akan balik, Quran ya dibaca mana ya, istiqomah mudun kabeh, turun semua ibadah kita sudah. Muslim itu kalau sudah hilang Ramadan, hari kekalahan itu. Amblas semua istiqomah kita, amblas. Seneng ibadah itu amblas. Apa nek Ramadan ngaji ku cek enake? Apa nek njobone Ramadan WA itu yang enak gitu. Game-game itu kok enak, sinetron-sinetron itu lebih enak. Tapi kalau Ramadan, makanya Rasulullah mengatakan, seandainya umatku tahu apa yang ada di Ramadan, dia akan minta sepanjang tahun itu Ramadan kabeh. Ya, khususnya yang jualan kurma pasti seneng lah setahun. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira atas perhatian panjenengan semua, dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan, dan insya Allah sudah mau buka nggih. Semoga bisa manfaat pertemuan ini dan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Mohon maaf kalau ada kesalahan ucap dari saya, dan perbanyaklah amalan selama masih ada sisa ini, hatamkan Quran sebisa mungkin, dan berbuatlah baik karena kita tidak tahu apa mungkin Ramadan tahun depan ada lagi. Dan ibu-ibu yang hutang segera dibayar, karena hutang ke Allah itu lebih perlu untuk diperhatikan. Jazakumullah khairan katsira. Saya minta antum yang berdoa, saya selesaikan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sampai dah ini. Mau sampai. Ojo.